Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas lagi nih ya terkait bagaimana sih cara mengkoneksikan debugging nirkabel dengan aplikasi LADB. Nah, ternyata masih banyak teman-teman di sini yang masih bingung dan juga katanya nggak konek-konek seperti itu. Padahal hal ini aman kok ya, tanpa harus root, kemudian UBL dan lain sebagainya, tanpa harus hal seperti itu ya, tanpa menghilangkan garansi tentunya ya. Oke. Nah, pertama-tama di sini tentunya teman-teman harus punya dulu aplikasi LADB-nya ya, harus punya. Nah, oke, selanjutnya di sini langsung saja ya, di sini ke debugging ya. Nanti saya sudah masuk ke opsi pengembang ya, atau ke opsi developer. Nah, ini di bagian debugging USB, kemudian debugging nirkabel dan juga debugging USB setelan keamanan. Ini harus aktif, minimal ketiga ini harus aktif teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian nih yang paling penting di sini debugging USB setelan keamanan. Nah, kalau misalkan debugging USB setelan keamanan ini tidak aktif, ini kita tidak akan work ya untuk script yang nanti kita akan masukkan di LADB. Jadi ini harus teman-teman harus di checklist seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa kasus nih ya, terutama di HP saya ini di Poco X3 Pro. Ketika mau mengaktifkan si debugging USB setelan keamanan ini perlu SIM card di dalamnya ya, perlu SIM card. Itu pas awal-awal ya, tapi kalau sekarang ini udah nggak perlu nih. Jadi intinya kalau misalkan smartphone teman-teman udah terpasang SIM card, ini bisa, dan harus ada koneksi internet tentunya ya, harus terhubung seperti itu ya untuk debugging USB setelan keamanan ini. Kemudian untuk debugging nirkabel ini kita perlu koneksi WiFi. Nah, Bang, gimana nih kalau di saya kan nggak ada WiFi di rumah, nggak dipasang WiFi. Nah, bisa ya dengan menggunakan smartphone lain, buat saja tethering WiFi, kemudian koneksikan dengan HP-nya. Itu akan langsung kan otomatis ada tuh ya, menggunakan WiFi sih dari HP yang ditetheringkan itu. Seperti itu sama saja. Yang pasti harus ada jaringan WiFi-nya di sini atau WiFi terhubung. Oke, jelas ya? Nah, kalau semuanya sudah aktif seperti ini, nah selanjutnya teman-teman ini back saja, kemudian masuk ke LADB-nya. Klik LADB-nya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau sudah install si LADB-nya jangan dulu diapa-apain. Pokoknya tampilan awalnya tuh harus seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman langsung saja buat menjadi split screen. Kita klik tahan di sini, kemudian ini yang titik 2, kita klik, ini akan langsung berubah menjadi split screen. Nah, ini akan terbagi dua seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, nah langsung saja ke bagian debugging nirkabel. Nah, debugging nirkabel ini klik saja oleh teman-teman ya, klik. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pasangkan perangkat dengan kode pemasangan. Nah, klik saja. Nah, ini akan langsung muncul ya kodenya seperti ini. Nanti kita tinggal masukkan saja. Nah, untuk port, nah ini kan ada nih di sini teman-teman. Nah, ini port. Nah, port ini samakan dengan yang ini, 37385. Oke, kita masukkan ya sini. 373 berapa tadi? 37385 ya. Oke. 85. Nah, selanjutnya untuk pairing kode tuh yang atas nih, yang ini 805133. Oke ya. Kita masukkan di sini 805133. Nah, ini ya, cocokkan lagi harus sama ya. Seperti itu, 805133, 805133. Kemudian yang ininya 37385, 37385. Oke ya, ini udah sama. Langsung aja tinggal diklik ke sini, oke. Nah, ini langsung aktif teman-teman. Proses debugging nirkabel terhubung. Ketuk ya. Nah, ini intinya kalau misalkan sudah terhubung dengan debugging nirkabel, kemudian sudah terkoneksi dengan LADB. Nah, intinya seperti ini. Tandanya ya seperti ini. Sistem Android, proses debugging nirkabel terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini udah. Ini yang bawah tinggal pullkan saja seperti ini, dan teman-teman di sini tinggal masukkan saja scriptnya untuk unlock aplikasi set editnya agar bisa mengedit GPU tuner. Seperti itu ya, tinggal masukkan ya script yang grand seperti itu. Nah, titik-titik lah seperti itu ya. Nanti saya juga udah simpan di bawah ya untuk scriptnya, teman-teman tinggal download saja, tinggal langsung copy paste nanti seperti itu ke aplikasi LADB ini. Nah, kalau sudah semuanya aktif, misalkan sudah dimasukkan scriptnya, udah tinggal keluar saja dari aplikasinya, keluar saja ya, kemudian balik lagi ke sini. Ini kalau misalkan mau dihapus ya, sini perangkat terpasang. Nah, ini ya,
Ini tandanya kalau ada localhost seperti ini berarti sudah terhubung dengan si LADB tadi. Nah, kalau mau dihapus, hapus saja. Tinggal lupakan ya. Lupakan, nggak apa-apa. Lupakan. Asal tadi scriptnya sudah dimasukkan seperti itu, sudah berhasil ya. Ingat ya, kalau sudah berhasil, sudah bisa edit GPU tuner, baru ini tinggal dilepas-lepas saja, tinggal dinonaktifkan. Kemudian ini debugging USB setelan keamanan juga nonaktifkan, ini nonaktifkan, ini juga nonaktifkan. Udah. Kemudian juga kalau misalkan mau dihapus untuk aplikasi LADB-nya yang ini ya, hapus saja nggak apa-apa. Yang pasti untuk aplikasi set editnya jangan dihapus teman-teman ya. Ini juga penting, tapi yang pasti jangan sampai mengedit script-script yang lain ya. Cukup saja kalau misalkan nanti di game turbonya, kemudian GPU settingnya hilang, tinggal aktifkan saja lagi di set edit di sini dengan memasukkan script true ya, biasanya menjadi false seperti itu. Aktif saja menjadi true, nanti akan ada lagi untuk si GPU settingnya di game turbo. Oke, itu ya, mungkin teman-teman sudah cukup jelas penjelasannya. Mungkin mudah-mudahan bisa diaplikasikan seperti itu. Oke, yang masih bingung bagaimana ya? Jelas ya? Oke, jelas lah, pasti jelas lah ya. Oke, seperti itu. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diaplikasikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.